kelompok 4, share screen ulang ya, kita pembahasan. Ya nggak apa-apa kalau pembahasan. Oke. Ini ikutinnya Mbak Eni. Ya. Udah banget gue. Ya. Kita pembahasan. Oke, kita pembahasan dari yang slide pertama. Bisa di next. Makan sih. Apa mau buka dulu? Ketikanya di atas. Kalau mau lewat sini ya. Oke, dari kita bahas dari sebelah kiri ya, yang dari kelompok yang presentasi adalah trombosit. Kira-kira itu adalah apa? Trombosit atau bukan? Trombosit. Trombosit, Kak. Trombosit, Nah, Kak. trombosit atau biasa disebut dengan Keping darah. darah. Oke, trombosit ya. Lalu kita pindah ke sebelahnya. Itu ada sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit. Kira-kira leukosit tipe apa? Basofil. Neutrofil. Neutrofil. Tadi yang bilang basofil kenapa? Bentuknya kayak Karena itu basofil. iya yang dua kan itu kayak ada 4, tapi yang 2 nyambung kayak yang basofil. Enggak nyambung semua kayak di neutrofil. Oke, terima kasih alasan yang cukup masuk. Untuk yang nomor 2 itu ada leukosit dengan macamnya yaitu neutrofil. Nanti setelah kita kasih kunci, kalau ada yang ditanyakan disilahkan ya. Kita lanjut ke sebelahnya, yang panahnya ada 2, kira-kira apa? Sel darah merah. Eritrosit. Ya, oke ya, eritrosit atau sel darah merah. Lanjut ke sebelahnya. Itu ada leukosit dengan tipenya apa? Limfosit. Limfosit. Limfosit apa monosit? Limfosit. Ya, untuk yang terakhir itu ada limfosit ya. Dari sini kan sebelumnya sudah saya sampaikan. Untuk leukosit ini ada 2 tipe sebenarnya, ada granula dan agranula. Kira-kira pembedanya di bagian mana? Bentuk. Bagian bintik-bintiknya. Iya, granula. Bintik-bintik. Nah, di bagian granula ya, atau biasa disebut dengan bintik-bintik. Kira-kira dari 5 jenis leukosit ini yang termasuk granula mana, yang termasuk agranula yang mana? Yang granula neutrofil, eosinofil sama basofil. Yang agranula limfosit Yang sama granula itu limfosit sama monosit. Oke, dari untuk tipe-tipenya bisa dipahami ya. Ya, Kak. Insya Allah, Kak. Kira-kira di dalam tubuh manusia, sel eritrosit, leukosit atau trombosit yang paling banyak? Bagian apa? Di tubuh manusia. Eritrosit, Kak. Oke. Kenapa eritrosit? Karena sel darah merah. Ya, karena sel darah merah yang bisa mengedarkan nutrisari. Kira-kira di sel darah merah itu mengikat apa? Oksigen. Hemoglobin. Mengikat apa? Hemoglobin. Oksigen apa hemoglobin? Oksigen, Kak. Oke. Mengikat oksigen yang mengandung hemoglobin. Jangan sampai salah ya. Iya, Kak. Loh, Gimana, Kak? apanya? Jadi sel darah merah ini mengikat oksigen, yang dimana oksigennya itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin. Selanjutnya, untuk sel darah merah ini bentuknya apa? Ikonkaf. Ikonkaf, Kak.
bentuknya bikonkav ya. Lalu di sel darah merah ini punya nukleus atau enggak? Enggak. Tanpa inti. Sel darah merah mamalia ya, punya nukleus enggak? Nggak punya, Kak. Soalnya Oke. diganti. Oke. Kira-kira jika dibandingkan dengan eritrosit pada amfibi gitu, warnanya lebih gelap apa lebih terang? Lebih gelap. Lebih gelap yang hewan itu. Mamalia. Lebih gelap yang mamalia ya. Sama aja. Lebih gelap yang mamalia. Untuk sel darah, apa ada yang ditanyakan? Saya Siapa yang bertanya? Siapa dulu? Roja dulu. Ini Kak yang tadi Kakak kan bilangnya sel darah merah mengikat oksigen yang mengandung hemoglobin. Yes. Selama ini kan yang diketahui itu sel darah merah mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin itu yang mengikat oksigen. Nah, ini kok oksigen yang mengandung hemoglobin, Kak? Itu gimana? Gimana ya? Jadi darah itu mengandung hemoglobin yang dimana hemoglobinnya itu sebagai pengikat oksigen. Jadi kalau diputar kalimatnya, jadi dia itu mengikat oksigennya yang dimana oksigennya mengandung hemoglobin. Gitu. Jadi intinya sel darah merah itu yang kalian tahu kan biasanya mengandung hemoglobin. Ya. Ya enggak? Yang Ya. dimana hemoglobin itu berperan untuk mengikat sebagai pengikat oksigen. Tuh. Kalau itu kan awalannya, kalau dia diganti jadi sel darah merah mengikat oksigen. Nah, di mana oksigen itu nanti mengandung hemoglobin. Itu. Mudah nggak? Enggak, Kak. Maksudnya diulangi, Kak. kalimatnya kalau mengikat oksigen yang mengandung hemoglobin itu berarti oksigen yang mengandung hemoglobin. Sedangkan Ya, yang ya, mengikat ya, oksigen kan Ya. hemoglobinnya. Jadi gini aja ya kalimatnya. Sel darah merah mengandung hemoglobin, mengandung Hb, yang dimana Hb-nya itu berperan sebagai pengikat O2. Kalau gini bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Beda. Ini merupakan contoh kalimat pasif dan kalimat aktif. Oke, lanjut enggak? Atau bawa bahas leukosit dulu, bentuk-bentuk leukosit. Leukosit dulu. Bentuknya Leukosit. Kita bahas dari eosinofil ya. Iya. Nah, eosinofil ini termasuk ke dalam leukosit yang bergranula atau di mana dia memiliki granul seperti butiran-butiran. Nah, untuk membedakannya dari tipe-tipe yang lain, kira-kira apa bentukannya eosinofil? Sebentar Kak, yang itu yang bulatan itu namanya inti. Yang mana? Yang di Itu- tengah. Iya, yang ada 4 bulatan itu. Mana sih 4 bulatan toh? Yang eosinofil ya? yang bunder-bunder itu, Kak. Yang 2, terus yang neutro ada 4. Baso ada 3 Bukan. gitu, Kak. Apa yang namanya dulu ya? Bukan, itu bukan inti. Itu ya. Aduh, aku lupa. Apa ya? Lupa aku nanti ya. Tapi itu bukan inti. Bukan inti, tapi kalau misalnya neutrofil, yang penting itu bulat-bulatannya ada 4. Kalau eosinofil ada 2 gitu ya Kak. Ya, nah gitu biasanya. Kalau yang eosinofil itu ada 2 yang seperti headphone. Itu ya, diingat-ingat. Lalu untuk yang limfosit itu hanya ada 1 gumpalan dan tidak bergranula. Lalu untuk yang basofil itu ada 3. Pokoknya nanti dibedakan dari bentuk-bentukannya ya. Kak, artinya granula itu apa? Granula itu butiran. Granul. Kalian pernah ini nggak? Minum Good Day granul. Nah, itu kan
ada granulnya gitu, ada butirannya. Ini udah chat. Kalau granula itu butiran mempengaruhi nggak Kak sama yang nggak bergranula? Ya, nanti coba dicari ya, kenapa dia termasuk granul, kenapa tidak tergranul. Tuh. Jangan lupa untuk minggu depan kita ada beberapa materi ya, nanti yang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kira-kira urutan leukosit yang paling banyak di tubuh itu apa? Wait. Kira-kira setahu kalian fungsi dari leukosit itu apa? Fungsi leukosit. Sebagai Sebagai Imunitas antibody, Kak. antibody. Ya, Iya. oke. Tahanan tubuh. Oke. Kira-kira menurut kalian nih, ini kan kalian kan tahu leukosit ini ada 5 macam. Nah, urutannya yang paling banyak di tubuh manusia itu yang bagaimana? Seperti apa? Neutrofil. neutrofil. Banyak. Neutrofil, terus Limfosit. limfosit, oke, terus Monosit. monosit, lalu Eutropil. eosinofil, lalu Terus nah, oke, benar ya yang dikatakan temannya tadi. Nanti coba dicari leukosit itu apa yang berperan sebagai antibakteri. Jadi semisal ada bakteri masuk, ada mikroorganisme patogen masuk, kira-kira sel darah putih yang mana nih yang berperan terlebih dahulu? Itu ada fungsi-fungsinya. Untuk darah, apa ada yang ditanyakan? Kak, saya mau tanya, itu kan yang pertama kan trombosit. Nah, kemarin itu saya menemukan istilah yang namanya plateles, Kak. Nah, apakah trombosit dan plateles itu sama? Apa? Plateles. Tulisannya PH latales. Plateletes. Plateles. Plateles. Wait. Plateles as a chemical used to make plastic moldable. Nanti saya cari ulang, tapi itu trombosit karena kan di darah itu kan ada 3 tipe, trombosit, leukosit, dan eritrosit. Nanti tak coba cari ya yang plateles. Kalau di Google kemarin itu nama lain dari trombosit Kak. Oh, nama lainnya. Oke, nanti ya. Terima kasih. Jadi ada yang isi plateles dari kelompok kalian? Ada Kak. Iya, Kak, saya. Kelompoknya Nisa? Iya. Nisa sama yang tadi sama? Sama siapa? Puji. Enggak tahu. Enggak satu kelompok, Kak, kita. Tapi sama-sama plateles jawabannya? Iya. Oke, nanti ya. Terima kasih masukannya. Lanjut ya. Apa nih lanjutnya nih? Lanjut ada tulang. Nah, kemarin udah dijelasin kan, tulang ada 2 tipe. Apa? Tulang rawan dan tulang kompak. Ya, tulang kompaknya itu ada 2 tipe lagi. Kira-kira apa? Decalcified bone dan civet bone. Decalcified dan non-decalcified. Kira-kira perbedaan dari decalcified sama non-decalcifiednya apa? Ada yang udah cari tahu? Belum ya? Belum. Oke, kita ke tulang kompak dulu. Nah, oke, kita mulai dari yang paling atas. Kira-kira apa? Lakuna. Lakuna. Kak. Lakuna, Kak. Kira-kira yang kalian katakan tentang lakuna itu apa? Membran yang membungkus osteosit. Oke. Sel tulang. Benar. Itu lakuna ya. Yang mana? Yang paling atas.
Di situ nggak ada osteositnya. Kalau nggak ada osteositnya berarti dia masuk ke apa? Masuk ke dekalsifit atau non dekalsifit? Non dekalsifit. Iya kok. Non kalau nggak ada osteositnya mungkin. Masuk ke dekalsifit atau non dekalsifit? Non Kak, nggak ada. Ya, nanti coba dicari ya. Kalau yang nggak ada osteosit itu masuknya ke dekalsifit atau non dekalsifit. Di atas ketiganya. Kita lanjut ke bawahnya yang jawaban osteosit, tapi itu lakuna ya yang benar ya. Nanti bisa direvisi. Kira-kira apa? Apakah benar lamela atau ada lamela lainnya? Kira-kira apa? Lamela Kak. Ya, lamela. Kira-kira lamela apa? Transversal, Kak. Kok mati? Siapa yang jawab konsentrik? Siapa? Lamela konsentris menurut kamu apa? Ya, osteonatural. Ada yang jawaban yang lain enggak? Apa ada yang jawab lamela konsentris? Lamela doang Kak. Ya, lamela. Iya benar sih lamela, tapi itu yang benar ada lamela konsentris. Konsentris ya, Kak. Lamela konsentris ya. Kita turun ke bawah. Itu benar lamela nomor 3, tapi lamela apa? Nomor 3 lamela. Ya, Aku jawabannya beda Kak. ya nomor 3 itu lamela Interstitial. 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 Nah, tadi kan kalau lamela konsentris itu yang ngebunder, membungkus osteon, bener kata si siapa tadi yang bilang ya? Siapa ya? Yang Nabila ya, Nabila. Nah, untuk lamela interstitial ini adalah lamela yang menghubungkan lamela yang satu dengan lamela yang lain. Jadi itu kan apa sih? Agak ada gambarnya lagi. Oh. Aduh, gimana sih cara gambar? Aduh, susah harusnya jelasin pakai ini. Jadi kan ini, kalau yang lamela konsentris kan bunder-bunder gini. Ini bisa kelihatan nggak sih kursornya? Apa nggak kelihatan? Kelihatan, Kak. Nah, iya. Kelihatan, Kak. Nah, untuk lamela konsentris kan ngebunderin gini, lingkaran gini. Nah, terus nanti kan ada lamela konsentris lagi di sini. Nah, ini kan ada ruang kan biasanya dari sini, dari ujung lamela sini ke ujung lamela sini kan ada ruang. Nanti dihubungkan oleh lamela interstitial. Jadi, yang interstitial itu menghubungkan antara lamela satu dengan lamela yang lain agar nggak ada ruang-ruang gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke, sip. Berarti sebagai penghubung gitu, Kak. Ya, untuk lamela interstitial ini Iya, fungsinya Dek, kalau lamela interstisial itu bentuknya ya, untuk yang lamela interstitial itu fungsinya untuk menghubungkan antara lamela dan satu dengan lamela yang lain seperti itu. Berarti letaknya itu di luar garis biru itu kayak. Iya, iya. Jadi kan ini yang luar garis biru kan nanti kan ada lamela konsentris. Nanti kan misal di sini tuh ada lamela konsentris lagi. Di sini kan kosong nih, ada ruang kosong. Nah, nanti dihubungin sama lamela interstitial. Berarti kayak bulat. Terus nanti yang kosong itu namanya lamela interstitial. Sip, bagus. Kita lanjut nomor 4, turun ke bawah. Kira-kira apa? Kanali kuli. Oke, kok pinter bisa kanali kuli. Kira-kira menurut kalian kanali kuli itu apa? Yang
menghubungkan membran lakuna dengan lakuna yang lainnya. Oke, benar ya. Jadi bisa dilihat di sini kan ada lakuna, di sini ada lakuna. Nah, antara lakuna ini itu tuh ada garis. Ada garis. Nah, itu garis-garis ini yang menghubungkan antara lakuna satu dengan lakuna yang lain namanya kanalikuli. Lakuna itu yang bulat-bulat, Kak. Ya, lakuna tuh yang ini. Yang Bulat-bulat bulat-bulat. kecil ini. Yang putih nih loh. Ini lakuna. Nah, semisal lakuna ini berisi, itu berisi osteosit. Oh, tapi kan ini lakunanya kosong. Nah, kalau berisi isinya apa, Kak? Hitam, ya isinya osteosit itu, ada warnanya hitam-hitam. Oh. Oke, kita next nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor terakhir, kira-kira apa? Saluran Havers. Saluran Havers atau fungsinya buat apa itu? Transportasi nutrisi ke sel-sel tulang dan mengangkut limbah metabolisme dari sel tulang. Sip, benar ya. Itu ada kanal Havers atau bahasa Indonesianya ada saluran Havers. Kalian nggak nanya ke ini kan, nggak nanya ke rombel yang lain kan jawabannya? Enggak lah. Oke, Paula. Kita lanjut ya. Next. Masih ada satu itu, Kak. Yang terakhir yang bawah. Yang bawah, Kak. Oh iya. Nggak kelihatan. Jadi yang lingkaran ini apa? Yang di lingkar ini? Jaringan tulang. Ya, osteon lebih tepatnya ya. Jaringan tulang itu osteon. Osteon ya. Apa ada yang jawab lamela? Roja jawab apa, Roja? Sistem Havers, Kak. Salah. Sistem Havers itu di sini. Kanal Havers ini tuh di sini. Sebagai kanal pusat. Yang ini. Yang besar nih, Kak. Yang ini putih nih. Putih, kanal pusat. Ini tuh kanal Havers. Nah, ini tuh kan tulang. Ini osteon. Kelihatan nih. Oke, next. Next slide. Salam. What is that? Is tulang rawan hialin. Ya, nomor 1 ada kondroit. What is kondroit? Kondrosit, Kak. Kalian udah tahu belum bedanya kondrosit, kondroblas? Kalau kondroblas itu sepertinya pembentuk dari kondrosit ini. Kalau kondrositnya berarti di mananya? Di dalamnya? Kemarin ada yang nanya, siapa yang nanya aku kemarin? Kalau kondrosit pembentuk tulang rawan, kalau kondroplasnya itu mungkin membran yang melindunginya. Kondrosit. Kondroplas nenek moyangnya kondrosit. Nah, iya. Sebenarnya orang nyebutnya gitu sih, karena kondroblas itu merupakan kondrosit yang muda. Coba kita tarik gambar dulu. Yang pertama kira-kira apa? Sel kondrosit. Apa ada yang memiliki jawaban yang lain? Nuklei kondrosit. Mungkin kondrosit, Kak. Salah tulis tadi. Jadi jawabannya kondrosit. Kondrosit semua, nggak ada yang kondroblas. Nuklei kondrosit, Kak. Sama nggak, Kak? Nuklei kondrosit. Oh ya, jadi di kondrosit ini tuh memang mempunyai nukleoli. Dan ada 2 biasanya. Ada 2 biasanya. Tapi ini, ya sih, benar sih.
Bener Nisa, karena ini nunjuknya ke titiknya ya. Tapi ini kondrosit ya. Jadi kondrosit ini pada umumnya berbentuk bundar, yang dimana pada setiap kondrositnya biasanya terdapat 1 atau 2 nukleoli seperti itu. Berarti ini kondrosit, Kak. Ya, kondrosit ya. Kita next turun ke bawah. Kira-kira yang warna ungu-ungu itu apa? Matrik. Fungsinya matriks itu buat apa? Menghubungkan Kalau di Google itu ya Kak, fungsinya itu untuk menahan kekuatan kompresi besar pada sambungan antara tulang penahan beban dan memungkinkan gerakan sendi halus tanpa gesekan. Kalau di Google ya Kak. Wow, mantap. Oke ya, jadi untuk yang nomor 2 itu ada matriks. Menurut kalian, matriks sama fiber itu beda apa enggak? Beda. Kak. Kalau Beda. fiber itu gimana? Kalau fiber itu kayak melapisi. Fiber itu serat. Benar. Kalau fiber itu berupa benang-benangnya ya. Tapi nanti kan ada fibroblast, ada fibrosit. Nanti pokoknya ada istilah seperti itu. Kita turun lagi ke bawah. Yang nomor 3. Kira-kira apa? Lakuna. Apa ada yang memiliki jawaban yang lain? Lakuna juga. Kapsul. Kalau lakuna sama celah sama tidak, Kak? Lakuna sama celah. Celah apa? Celah lakuna. Celah lakuna berarti ruang dalam lakuna. Ini yang nomor 3 jawabannya lakuna ya, just lakuna. Kita turun lagi ke bawah. Kira-kira apa? Perikondrium. Ya, perikondrium ini apa? Merupakan apa? Laput Lapisan. tulang rawan. Selubung jaringan ikat. Jadi perikondrium ini merupakan lapisan luar yang mengelilingi tulang rawan. Yang dimana perikondrium ini biasanya terdiri dari jaringan ikat padat. Oke. Mohon maaf Kak, bisa diulangi? Perikondrium merupakan lapisan luar yang mengelilingi tulang rawan yang terdiri dari jaringan ikat padat. Terima kasih Kak. Ya, kita lanjut. Next slide. Ada saraf. Wow. Kita bahas dari sebelah kiri ya. Yang punya teman kalian ada dendrit. Kira-kira dendrit itu beneran dendrit apa bukan dendrit? Bukan. Kayaknya Apa? akson deh. Bukan Kak. Kayaknya Akson. Akson. Son, Kak. bedanya akson sama dendrit Kalau dendrit Kalau dendrit itu yang dari akson. kecil-kecil itu loh, Kak. Kalau akson yang panjang terus ada ininya. Ini apa? ini apa? Kayak ini loh. Mielin. Mielin. Akson itu seperti sosis Kak. Ya, ya. Betul. Ya, itu yang dimaksud. Jadi jawabannya apa? Akson apa dendrit? Akson. Oke, jawabannya adalah akson. Tahu nggak fungsinya akson itu buat apa?
Mengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju ke sel syaraf melalui sinapsis. Wow, udah pintar. Ya, akson ya. Nanti fungsinya bisa dicari lebih mendalam. Kita lanjut ke next panah. Yang punya teman kalian ada badan sel. Nah, kira-kira itu apa? Iya. Badan Badan sel, Kak. Badan sel. Ya, kok ada memiliki jawaban yang lain enggak? Dendrit, Kak. Dendrit, Kak, kalau kelompok saya. Bukan sih, bukan. Kita ke pembahasan awal dulu ya. Para